sintesis steroid atau pembentukan hormon steroid ya. Di dalam tubuh kita, hormon steroid ini dihasilkan baik oleh gonad maupun korteks kelenjar adrenal. Jadi tidak hanya gonad ya yang bisa menghasilkan hormon steroid, tapi juga korteks kelenjar adrenal. Jadi sumber steroid kalau yang ada di dalam tubuh kita pada baik laki-laki atau perempuan, jantan maupun betina itu mempunyai dua-duanya ya, mempunyai semuanya, estrogen, progesteron, sama testosteron itu juga punya. Karena selain gonad juga nanti kita pelajari pathway dari sintesis steroid. Kiki. Murahan sing teng iki, yang wow isuk wow ping-ping. Maaf ya. Oke, untuk sintesis steroid, bahan baku dari hormon steroid adalah kolesterol ya. Kalau selama ini kita bilang kolesterol itu berbahaya dan seterusnya, ya memang dalam kondisi berlebih itu bisa menimbulkan penyakit ya. Tetapi kenyataannya bahwa kolesterol juga dibutuhkan oleh tubuh. Dan artinya bahwa tidak hanya kolesterol saja yang jika berlebihan itu bisa membahayakan tubuh gitu ya. Karbohidrat pun kelebihan juga bisa menyebabkan hiperglikemi atau diabetes dan seterusnya, itu juga berbahaya. Oke, jadi bahan baku pembuatan steroid atau hormon steroid di sini adalah kolesterol. Kolesterol dalam hal ini bisa berubah atau convert menjadi pregnenolon, kemudian progesteron, dioksi, kortikosteron, dan aldosteron. Jadi disebut steroid itu jika dia punya cincin yang namanya siklopentanoperhidropenantren. Jadi siklo ini 5, jadi ininya istilahnya ringnya ini segi 5 gitu ya, 5 sisi gitu. Bilangnya gini nih, segi 5 makanya disebut siklopentano. Artinya ininya 5 perhidropenantren, jadi ada gugusnya. Yang ini yang menyebabkan dia disebut hormon steroid. Dia tidak hanya lewat jalur ini, tapi jalur yang lain. Ini ada 17 hidroksipregnenolon, dihidroepiandrosteron, kemudian 17 hidroksiprogesteron, 11 dioksikortisol, kortisol, jadi aldosteron, kortisol ini juga hormon steroid ya, yang punya fungsi fisiologis juga di dalam tubuh kita. Kemudian bisa juga jadi ini ada enzim yang berperan untuk convert dari misalnya di 17 hidroksipregnenolon menjadi dihidroepiandrosteron. Ini bisa ke androstendion, kemudian
dari androstendion bisa berubah ke estron dan testosteron. Kalau ke testosteron bisa bolak-balik reversible ya. Nanti dari testosteron bisa kembali lagi ke androstendion. Kemudian estron berubah menjadi estradiol, testosteron juga bisa berubah menjadi estradiol. Artinya kalau kita melihat dari pathway ini, untuk bisa sampai ke estradiol, bisa saja melewati progesteron dulu, kemudian menjadi testosteron, dan terakhir estradiol. Artinya bisa melewati semua fase pathway tersebut. Diberi warna-warna seperti ini, di sini progesteron, ini adalah major progesteron, jadi progesteron yang paling banyak dijumpai ini dalam bentuk ini, struktur kimianya seperti ini. Kemudian yang biru ini major mineralokortikoid, artinya yang mengatur mineral dalam tubuh kita, hormon yang punya peran mengatur mineral, mengatur masukan air, mineralokortikoid ini aldosteron. Kemudian major glukokortikoid itu yang berwarna agak ini ya, seperti ini. Major gonadal estrogen, jadi estrogen sebagian besar estrogen yang berasal dari gonad ini berwarna pink ini, estron, estradiol, ini dari ovarium tuh banyak dalam bentuk estron dan estradiol. Sedangkan yang androgen ini yang biru ini testosteron ya, kebanyakan yang dijumpai dalam bentuk struktur kimia testosteron. Ini adalah maturation thinner stage, maturasi dari tahapan remaja, usia remaja. Thinner ini usia remaja, tahap remaja, fase remaja. Jadi kalau pada girls ditandai dengan breast budding, growth of pubic hair, growth of sport peak, change in shape body, growth of underarm hair, first period menarche, adult or breast size. Jadi dimulai dari terbentuknya payudara, kemudian rambut, dan juga menstruasi. Kalau pada jantan atau pada laki-laki itu skrotum, testis, dan perubahan suara. Kalau pada perempuan juga ada perubahan bentuk tubuh ya, dan seterusnya. Ini akan selesai adult size, adult ukuran dewasa itu sekitar 15 tahun ya, 15 tahun lebih gitu. Kalau pada pria rata-rata juga hampir sama, sebelum 15 tahun sudah mengalami perubahan itu. Ini berdasarkan riset ya. Kemudian terkait dengan frequency distribution of puberty stage in boys and girls. Jadi ring atau kisaran umur terkait tahapan pubertas pada boys ya, pada anak laki-laki ini biasanya dimulai paling awal tuh 7 tahun di sini ya. Tapi sangat sedikit ya persentasenya, 0, berapa gitu mungkin, ini sangat sedikit, mulai 7 tahun, nanti berakhir
hampir 100% sudah masa pubertas itu usia 15 tahun pada anak laki-laki. Jadi dimulai umur 7 sampai 10 tahun, nanti hampir semua sudah mengalami masa pubertas itu sekitar umur 15 tahun. Jadi range-nya tidak terlalu lebar ya. Ini mungkin ya jarang yang 7 ini ya, yang 7 tahun sangat jarang, mungkin mulai ada ini 8 ya, 8 sampai 10. Kalau pada wanita bahkan di sini ada yang mulai umur untuk wanita, untuk girls ya. Ini bahkan ada yang mulai umur 5 ini ya. 5 cuman ya 0, berapa sangat jarang. Sampai di sini 9-10 tahun ya. Mulai ya, ada yang masih sekian persen gitu dimulai dari sekian persen. Sampai nanti ini ada yang sampai umur ini umur 16 ya, 16-17 tahun ini. 16-17 tahun. Jadi lebih bukan ini sebentar. Yang ini maksudnya ini perubahan ini perubahan tanda-tanda pubertas tadi loh ya. Yang kalau ini biru ini adalah penis, kalau yang hijau ini pubik, maksudnya hair and pubik. Kemudian yang merah ini perubahan testis. Ini yang ini jadi disesuaikan dengan umurnya, ini mulai artinya perubahan pertumbuhan ya, mungkin itu dimulai 7 tahun, yang testis juga ini 8 tahun, yang pubik ini 10 tahun, sampai semua kira-kira sudah 100% ini umur 19 tahun ya. Yang biru ini yang penis ya, 19 tahun perubahannya, perkembangannya. Kalau yang lainnya ini umur 15 tahun. Kalau ini bris ini mulai 5 tahun, pubik mulai 8 tahun, menarche ini menstruasi ya, itu umur 9 tahun ya. Sampai yang menarche ini ada yang sampai 19 tahun ya, ini 100%. Ringnya lebih luas ya pada girls dibanding dengan boys, terkait dengan tanda-tanda maturasi, baik pada berbagai parameter ya di tubuhnya. Ini adalah testicular anatomi, anatomi dari testis. Ini testis, ini epididymis ya, ini organ utama ya, gonad. Kemudian ini secara skematik ya, jadi di dalam testis itu terdapat tubulus seminiferus, semacam saluran yang sangat panjang, tetapi di dalam testis ini seperti kayak spiral coil ya, istilahnya coil, jadi ini kayak apa ini ya? Jadi kalau dipotong melintang itu nanti kayak bulat-bulat begitu ya, seperti ini. Nah, kalau dipotong tegak lurus itu akan seperti ini ya. Ini adalah tubulus seminiferus yang tadi kayak koil tadi berkelok-kelok tadi ya. Nah, kemudian kalau digedein lagi, ini tadi satu tubulus seminiferus, di dalamnya ada tahapan-tahapan perkembangan sperma ya. Ini yang paling dasar.
Ini yang paling dasar spermatogonia, kemudian makin ke lumen, ini lumen ya, lumen itu semacam ada saluran gitu kan. Ini spermatid dan di sini spermatozoa di lumennya sini. Ini kemudian dari spermatogonia nanti akan menjadi spermatosit primer, sekunder, spermatid, spermatozoa. Nah, ini ada sel Sertoli ya. Ini sel Sertoli. Sel Sertoli ini berfungsi memberi nutrisi, sekaligus dia merupakan target sel daripada FSH yang nanti sel Sertoli ini bisa menghasilkan inhibin dan juga androgen binding protein. Kemudian sementara seledik itu ada di sini ya, di antara tubulus seminiferus ada jaringan interstisial. Jaringan interstisial di sini terdapat seledik yang merupakan target sel dari LH yang nanti bisa menghasilkan testosteron. Nanti testosteron bisa bekerja pada tubulus seminiferus dengan cara berikatan dengan androgen binding protein, kemudian membantu proses spermatogenesis. Sekaligus di dalam darah dia bisa melakukan kontrol feedback negatif terhadap hipotalamus. Kalau inhibin nanti fungsinya feedback negatif terhadap hipofisa anterior, gitu ya. Ini gambar skematisnya, ini juga sama. Ini menggunakan scanning elektron mikroskop. Oke. Ini adalah peristiwa meiosis antara baik male maupun female. Ini yang male, ini yang female. Jadi perbedaan antara sel somatis dengan atau sel tubuh. Jadi sel tubuh kita itu atau jaringan tubuh itu ada jaringan epitel, ada 4 jaringan ya, masih ingat ya di struktur perkembangan hewan 1, di histologi ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ada jaringan saraf, ada jaringan ikat ya, ada 4 jaringan besar. Nah, semua jaringan itu masuk jaringan somatis atau sel-selnya sel-sel somatis, sel tubuh. Sedangkan sel germinal ini adalah yang ada di gonad. Nah, bedanya kalau sel tubuh itu tidak bisa melakukan meiosis, mereka hanya mitosis untuk pembelahannya, untuk reproduksinya, untuk pembelahan selnya. Tapi yang sel germinal itu bisa terjadi meiosis. Ketika masih spermatogonium, dia melakukan mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit sekunder mulai terjadi meiosis sampai kemudian spermatid ya. Kemudian spermatozoa itu sudah spermatid dan spermatozoa itu sudah separuh kromosomnya ya. Waktu mitosis itu masih full ya, kromosomnya masih 46 kalau pada manusia. Nah, setelah terjadi meiosis hanya membawa separuh kromosom induknya, jadi cuman membawa 23. Kenapa apa sih bedanya meiosis? Meiosis ini terjadinya kenapa jadi separuhnya? Karena metafasenya 2 kali. Ya. Metafase pertama
seperti ini, kemudian jadi 2 anak, kemudian sementara DNA-nya ini tidak mengalami replikasi atau pembelahan. Nah, dilanjut dengan metafase kedua, sehingga terjadi 4 sel anak. Masing-masing mengandung separuh dari kromosom induknya. Kalau pembelahan mitosis itu full karena DNA juga membelah. Jadi mengandung kromosom yang sama dengan induknya kalau mitosis. Mohon maaf ada gangguan ini. Kita lanjut. Sedangkan untuk yang jadi pada jantan 1 sel spermatogonia, parent cell di sini ya, 1 sel spermatogonia nanti akan menjadi 4 sel spermatozoa. Sedangkan pada female ini mulai dari stage of oogenesis, primordial germ cell, oogonia, sebenarnya sama ya pada saat ini ya birth, lahir, rabbit, feral, mamalia lah, golongan mamalia dengan berbagai ordo ini ya. Nanti dari oogonia menjadi spermatosit primer, ini mus mamalia, ini berada pada fase oosit primer. Jadi pada saat stage of oogenesis ya, ini tahapan oogenesis, mitosis primordial germ cell ini mengalami mitosis ya, ini masih saat dalam kandungan. Jadi ini ceritanya tahapan perkembangan ya, mulai dari fetus mungkin ya, pembentukan organ-organ termasuk juga organ reproduksi, gonad, ovarium. Itu tahapannya pertumbuhan primordial germ cell, multiplikasi dengan mitosis, kemudian migration to genital rate, ya maksudnya organogenesis lah, untuk organ-organ reproduksi pada saat masih bayi atau fetus masih dalam kandungan. Kemudian lahir, ini oogonium, ini pada bangsa rabbit, ferret, mink, fowl, hamster, jadi golongan hewan pengerat ya. Kemudian berkembang menjadi oosit primer,
pada saat pada hampir semua mamalia. Jadi hampir semua mamalia itu sudah terjadi perkembangan dari oogonium menjadi oosit primer pada saat lahir. Kemudian growth of oocyte and follicle pada saat puberti, jadi pada saat anak-anak itu belum ada follicle degrowth itu belum ada, itu dimulai pada saat pubertas. Jadi di sini dikatakan all developing oocytes lost to this point. Jadi tidak ada perkembangan oosit lebih lanjut pada saat sebelum pubertas. Nanti setelah pubertas nanti ada perkembangan sampai follicle degrowth, terus nanti ovulasi. Setelah ovulasi, first meiotic division mulai fase meiosis, pembelahan meiosis itu dimulai setelah ovulasi itu pada dog and fox sperm penetration, first polar body, secondary oocyte. Ini ovulation bagian besar mamalia itu sudah oosit sekunder. Kemudian sperm penetration most mammalian, second meiotic division sama ya, divisi pembelahan meiotik itu dilakukan saat ini menjelang setelah ovulasi ya. Jadi perjalanan menjelang ini fertilisasi. Nanti fertilisasi gabung antara pronukleus jantan dan pronukleus betina. Jadi pada saat bayi sudah ada perkembangan dari folikel sampai menuju folikel primer, ya, pada kebanyakan mamalia. Nanti setelah folikel primer lahir ya anak-anak, masa anak-anak itu belum ada perkembangan kembali sampai nanti maturasi dari folikel. Maturasi folikel itu terjadi pada masa pubertas. Kemudian untuk ovulasi jadi tidak semua mamalia sama persis, ada sedikit-sedikit beda begitu ya. Tapi sebagian besar mamalia ketika terjadi ovulasi itu sudah dalam fase oosit sekunder. Setelah itu menjelang fertilisasi, pembelahan meiotik kedua dan kemudian terjadi fertilisasi. Seperti itu. Ini adalah peristiwa spermatogenesis. Jadi spermatogenesis itu terjadi di sepanjang tubulus seminiferus, jadi secara bersamaan begitu ya. Ini fasenya dimulai dari ini spermatogonia gitu ya. Spermatogonia, terus habis itu spermatosit, meiosis 1, spermatid, meiosis 2, akhirnya spermatozoa. Jadi terjadi di sepanjang tubulus seminiferus. Dan membutuhkan waktu sekitar 49 hari ya kalau pada rat, pada tikus. Kemudian sperm maturation, maturasi sperma ya. Di sini struktur, jadi sperma itu ternyata sudah mencapai final shape in the testis. Jadi pada testis
saat masih di dalam organ testis itu sudah final shape, ukuran maksudnya bentuknya sudah fix begini ya. Itu dari testis. But they gain functional maturity while passing through the epididymis. Tetapi terkait dengan kedewasaan secara fungsional itu setelah melewati epididymis dan female reproductive tractus. Jadi ketika terkait dengan bentuk ini sudah final shape, bentuknya sudah fix begini itu dari testis, tetapi masih belum sempurna secara fungsional. Nanti kedewasaan fungsional artinya bisa berfungsi dengan baik. Kalau masih dari testis ini masih belum bisa bergerak ya, motilitasnya masih belum motil, belum bergerak. Dia menuju epididymis itu hanya karena dorongan ya produksi. Saya masih belum bisa share screen, tolong di
atur untuk biar bisa share screen. Sudah, Bu. Oke, baik ya, dilanjutkan. Kemudian, jadi tadi spermatozoa itu final shape-nya di testis, tetapi mereka akan maturitasnya terjadi pada saat di epididymis ya, dan juga ketika berada di saluran reproduksi betina, gitu ya. Di saluran reproduksi betina itu terjadi aktivasi of full motility, jadi activation of full motility, jadi terjadi aktivasi hipermotilitas, jadi motilitasnya full ya, full motility, jadi optimal ya, motilitasnya sangat baik ketika memasuki saluran reproduksi betina. Kemudian terjadi kapasitasi pada vagina dan serviks. Kapasitas itu semacam kemampuan untuk bisa membuai atau memfertilisasi sel telur. Jadi terjadi perubahan perubahan di permukaan membran spermanya. Kemudian finally-nya final fertilizing ability, jadi kemampuan untuk memfertilisasi final itu terjadi saat reaksi akrosom. Jadi kapasitasi dan reaksi akrosom itu terjadi di saluran reproduksi betina. Terutama yang terakhir, kemampuan terakhir adalah reaksi akrosom. Reaksi akrosom ini terjadi ketika sudah mendekati sel telur, ya, di mana nanti sperma itu melepaskan akrosomnya, tudung di kepalanya itu. Biasanya akrosom reaction ketika sudah mendekati sel telur, ketika sudah terjadi mendekati fertilisasi. Jadi terjadi pelepasan dari akrosom. Akrosom ini bagian dari membran selnya spermatozoa ya ini. Kalau dilepas nanti memungkinkan spermatozoa untuk bisa menghasilkan atau menembus zona pellucida, karena di kepalanya ini dia ada enzim macam-macam ya, enzim amilase, enzim protease ya, sejenis dari jenis enzim protease ada hyaluronidase dan seterusnya, sehingga dia bisa menembus zona pellucida dan bisa masuk ke sel telur dan terjadi fertilisasi. Kalau sudah terjadi reaksi akrosom di mana tudung kepala sperma ini lepas tapi gagal untuk bertemu dengan sel telur, maka
resikonya mati ya, karena ini membran selnya udah terlepas ya. Jadi luar biasa pengorbanan para sperma itu ya untuk bisa menemui sel telur gitu ya. Jadi dari sekian ratus juta yang diejakulasikan, nanti yang ketemu secara normal pada manusia itu 1 ya. Diejakulasikan sekian ratus juta, tapi nanti sampai ke tubulus seminiferus, sampai ke oviduct itu hanya sekitar 10.000, dan yang bisa melakukan fertilisasi hanya 1. Jadi sebenarnya nanti bayi-bayi yang dihasilkan ini adalah sudah merupakan seleksi ya, secara alam itu seleksi mengalahkan sekian juta sperma yang lain sehingga terjadi individu baru. Jadi skematik fertilisasi di sini ini ovarium yang sudah menyelesaikan meiosis yang pertama, di ovulasi, kemudian nanti akan akan masuk ke tuba falopii dengan bantuan fimbre. Ini masuk ke daerah ampula ya. Ampula ini daerah yang agak melebar di oviduct. Ini infundibulum, ampula, fertilisasi. Ini day 1 or 2, hari pertama atau kedua. Ini fertilisasi. Terus ini kalau pas jadi masih 1 sel, ini namanya zigot. Nanti kemudian membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Itu kita menyebutnya embrio. Jadi subjeknya sama ya, bendanya sama, hanya fase atau tahapan perkembangannya saja yang berbeda. Ini nanti fase morula itu sudah sampai ismus ya, sekitar 16 sampai 64 sel. Nanti kemudian membentuk berkembang lagi menjadi blastula, itu umur 3 sampai 5 hari. Blastula itu ditandai dengan terbentuknya rongga, blastokul. Kemudian di sini endometrium berada pada fase sekresi, di mana terjadi pembukaan ini kelenjar-kelenjar endometrium ini aktif membuka, mensekresikan lendirnya. Ini menjadi makanan dari embrio ya. Kemudian nanti sekitar umur 5 sampai 7 hari ini akan nidasi. Ada terbentuk outer cell mass dan juga inner cell mass. Kemudian setelah nidasi ya tentunya nanti plasentasi. Seperti itu. Nah, ini tadi fertilization, peristiwa fertilisasi di mana terjadi sperm and egg fusion, fusi atau bersatunya sel telur dengan sel spermatozoa. Ini zona pellucida ya, zona pellucida. Region of sperm recognition by eggs. Jadi acrosom reacted terjadi reaksi akrosom. Jadi ini permukaan sperma ini dikenali oleh sel telur, ibaratnya ini ligan dan ini reseptor, terjadi ikatan sementara yang kemudian sperma menembus sel telur,
nanti kemudian pronukleus jantan bergabung atau melakukan fusi dengan pronukleus betina. Oke, ini ada yang, nah ini ada yang hormon satu lagi, salah satu hormon gonadotropin adalah prolaktin ya. Tapi ini dihasilkan oleh betina ya. Dia juga sama, dihasilkan awalnya hipotalamus mensekresikan TRH, tyrotropin releasing hormone, atau dikenal juga dengan PRL-RH, prolaktin releasing hormone. Bekerja pada hipofisa anterior, kemudian hipofisa anterior menghasilkan prolaktin. Akan tetapi target selnya ada beberapa lokasi ya, di gonad, di ovarium, tapi tidak pada jantan ya prolaktin ini pada betina. Corpus luteum artinya folikel bekas ovulasi akan mengalami luteinisasi oleh pengaruh prolaktin dan LH sebenarnya. Jadi dipengaruhi oleh dua hormon ini sehingga terjadi luteinisasi folikel bekas mengovulasikan mengovulasikan sel telur tadi. Nah, kemudian sel-sel yang mengalami luteinisasi ini akan berubah warnanya menjadi kuning atau disebut badan kuning, dan sel-sel yang mengalami luteinisasi ini akan menghasilkan hormon progesteron. Selain bekerja pada ovarium, prolaktin juga jadi memang dia salah satu anggota dari hormon gonadotropin ya. Jadi hormon gonadotropin itu artinya hormon yang target selnya atau target kerjanya itu pada gonad. Dalam hal ini adalah kalau PRL ini pada ovarium. Kemudian dia juga target kerjanya pada BRIS, Secretory epithelium, epitel secretory, jadi mensekresikan air susu. Kemudian juga pada limfosit, jadi untuk meningkatkan jumlah sel darah putih, artinya ada hubungan dengan kekebalan ya. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan kolostrum ya. Kolostrum itu bagian dari air susu yang jadi air susu pada awal-awal tuh banyak mengandung kolostrum. Ini ada kaitannya dengan kekebalan, artinya memberikan kekebalan pada bayi yang banyak mengandung imunoglobulin gitu ya. Ini kaitannya dengan memang prolaktin ya. Ini ada penghambat ya. Kalau ini tadi positif semua, prolaktin juga sinergis dengan oksitosin. Di sini oksitosin ini kaitannya dengan milk letdown, turunnya air susu pertama kali, kemudian feedback positif dengan estradiol, artinya estrogen yang tinggi ini merangsang produksi prolaktin, oksitosin juga, tetapi bekerja secara negatif dengan stres. Jadi stres itu bisa menurunkan produksi prolaktin ya. Ibu menyusui tidak boleh stres karena nanti prolaktinnya menurun dan akan mempengaruhi produksi air susu maupun ini ada progesteron. Kenapa ini dikaitkan juga ketika ibu menyusui secara aktif, artinya full ASI, ini dimungkinkan dia untuk KB secara alami istilahnya ya, kontrasepsi alami. Jadi ketika ibu ibu melahirkan terus kemudian menyusui anaknya,
Maka secara otomatis prolaktin ini karena juga bekerja pada korpus luteum, ya, pada BRIS juga pada limfosit, ini kaitannya juga dengan kadar prolaktin yang tinggi ini tidak apa ya, progesteron itu juga relatif masih tinggi gitu ya dengan kehadiran prolaktin. Sehingga ketika progesteron tinggi maka otomatis estrogen rendah. Nah, estrogen ini kan yang merangsang estrus ya, sehingga kalau estrus kaitannya dengan ovulasi dan seterusnya. Sehingga prolaktin ini kerjanya antagonis dengan estradiol, sehingga ketika prolaktin tinggi artinya dalam kondisi menyusui yang full itu dengan sendirinya merupakan kontrasepsi alami sehingga tidak segera birahi lagi atau ovulasi kembali. Itu saya kira untuk yang jantan. Kita lanjutkan yang betina, kita selesaikan hari ini. Karena yang betina tidak banyak sebenarnya, sudah kita jelaskan bersamaan dengan yang jantan. Stop share. Ini untuk yang betina, jadi sama saja ya, artinya sebenarnya kerjanya hampir sama, sehingga menjelaskannya kemarin sebagian besar sudah jadi satu. Mungkin nanti hanya beberapa yang tidak sama, saya jelaskan spesifik terkait dengan ini. Tapi ini ada lagi yang di belakang. Jadi nanti mungkin yang terkait female, Ibu akan menjelaskan tentang anatominya, kemudian kontrol hormonalnya sama, sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin terkait ovarian anatomi, oogenesis mungkin sebagian, dan ya saya kira itu. Kita langsung ke adult female anatomy. Ya, ini. Jadi sebenarnya secara embriologis baik male maupun female itu berasal dari bakal yang sama ya. Kemudian mengalami perkembangan yang berbeda dipengaruhi oleh gen SRY atau kromosom Y pada jantan gitu ya. Dan juga tidak langsung muncul pada saat embrio, pada saat zigot itu belum, tetapi nanti perjalanan sesuai dengan perjalanan waktu terjadi organogenesis, nah itu terekspresi gen Y atau SRY tersebut. Jadi ini beberapa organ utama pada betina. Ini ada ini ovarium ya, ovarium. Terus ini fimbriae, kemudian ampula, isthmus, kemudian nanti ini uterusnya, ada bagian yang paling dalam nih endometrium, myometrium, perimetrium pada bagian luar. Terus nanti ada uretra, terus beberapa organ luar ya, ada ini
vagina, kemudian labia mayora, minora, dan seterusnya. Ini sama ya, female embryogenesis, jadi tidak membedakan jenis kelamin, perkembangan embrio sama. Nah, ini yang determination pada mamalia itu sama ya, nanti kalau tidak punya Y, maka akan yang berkembang akan korteks dan jadi ovarium. Kalau Y ini nanti ya yang berkembang adalah ductus wolfii dan testosteron. Jadi bedanya seperti itu. Ini sama. Organogenesisnya juga sama, fase-fasenya sama. LH, FSH sudah saya jelaskan, yang LTH atau prolaktin tadi khusus pada betina juga sudah dijelaskan. Kemudian PETW sintesis ini juga sama, sintesis steroidnya juga sama pada jantan dan betina. Tinggal ini tadi sudah. Ini meiosis. Ini number of ovarian germ cell. Ini developmental age months. Jadi ini jumlah sel telur, maksudnya jumlah bakal sel telur maksudnya ya. Ini ketika bayi justru sangat tinggi, tapi kemudian akan menurun ketika lahir. Kemudian pada saat pubertas juga menurun, artinya oosit yang bakal oosit gitu. Nah kemudian saat menopause ya sudah tidak dihasilkan sel telur lagi. Dan tentu saja tidak semua oosit ini berhasil dibuai oleh sel spermatozoa ya, atau berhasil menjadi oosit yang fungsional. Ini adalah anatomi dari ovarium ya. Kalau mau lihat asli itu nanti bisa pergi ke rumah potong hewan. Rumah potong hewan itu organ reproduksi ini biasanya bisa ditempel ya, bahasa Jawanya ditempel ya, dibeli gitu. Kalau tidak dibeli ini ya masuk jeroan dan seterusnya itu ya. Jadi yang disebut folikel itu nampaknya seperti ini ya. Jadi yang seperti moto iwak kalau orang Jawa ya. Jadi ada bening-bening menonjol seperti ini ya, bening-bening menonjol. Ini pre-ovulatory folikel yang mau mengovulasikan. Jadi folikel de Graaff mungkin sesungguhnya ya, folikel de Graaff. Nanti kalau sudah mengovulasikan, maka bekas ovulasi tadi menjadi korpus luteum. Korpus luteum itu seperti ini ya, besar begini, keduntung ini ya. Nanti dia ini menghasilkan progesteron. Tapi kalau masih seperti ini, itu estrogen yang dihasilkan. Jadi adanya folikel ini ada di bagian korteks saja ya, ada di bagian korteks. Kalau medulanya itu hanya berupa jaringan ikat. Ini gambaran histologi dengan perbesaran yang kecil, jadi hanya di permukaan sini aja perkembangan folikel, mulai folikel primer, sekunder, tersier, dan de Graaff ya. Kalau membuat preparat histologis yang menghitung jumlah folikel itu biasanya potongan ini dipotong permukaannya gitu, dipotong permukaannya. Kemudian
ini melihat adanya janin gitu dan seterusnya. Ini adalah gambar perkembangan folikel ya. Ini dimulai dari folikel primer, ada selapis sel granulosa atau primordial ya. Primordial dengan primordial lebih kecil lagi. Ini mulai ini primordial ya, lebih kecil. Terus nanti ada primer, folikel primer. Folikel sekunder itu sel granulosanya biasanya sudah lebih dari selapis ya, 2 lapis atau lebih. Ini kalau masih primer nih selapis saja, ini masih kecil ukurannya. Kemudian nanti mulai jadi folikel tersier, udah terbentuk liquor folliculi. Terus nanti jadi folikel de Graaf. Ini sudah sempurna begini folikelnya, liquor folikulinya. Terus ini saya mulai dulu. Kemudian ini adalah corpus luteum yang tadi secara anatomis kelihatan ya seperti meduntung gitu, warnanya kuning gitu. Nah itu karena pengaruh LH dan LTH, jadi dia menghasilkan progesteron ya. Dia dipertahankan kalau pada kondisi kebuntingan atau kehamilan. Oke. Nah, kalau ditemukan bentukan corpus luteum maka menunjukkan bisa menunjukkan jumlah ovulasi juga ya, karena setelah ovulasi baru terbentuk corpus luteum. Jadi kalau menghitung kalau pada red ya, pada mencet tikus itu kan secara normal mereka punya banyak anak. Kalau misalnya mau ini ya, ini misalnya menguji herbal atau preparat tertentu meningkatkan kesuburan enggak. Nah, itu antara lain bisa dengan menghitung jumlah ovulasinya ya. Jumlah ovulasinya tadi ya dicek dari corpus luteum gitu. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi di hipofisa, kemudian di ovarium, ini di darah, ini di uterus, itu sama satu dengan yang lain itu saling berkait ya. Kalau hipotalamus sudah jelas menghasilkan gonadotropin releasing hormone, terdiri dari FSH, RH, LHRH maupun TRH. Nah, ini nanti bekerja pada hipofisa anterior, menyebabkan hipofisa itu menghasilkan FSH, follicle stimulating hormone. Jadi kalau pada pertemuan yang kemarin Ibu menjelaskan masing-masing ya, FSH masing-masing, LH masing-masing, itu sebenarnya untuk memudahkan karena mereka bekerjanya tidak sama persis pada bagian mana dari gonad gitu kan. Tetapi sesungguhnya di realnya bahwa mereka bekerja secara bersama-sama gitu ya. Jadi LH, RH, FSH, RH dan TRH itu biasanya secara bersamaan. Nah, ini FSH itu segini ya kadarnya agar mengklirkan gambaran. FSH itu seperti ini, diskresikan. Nah, ini menyebabkan di bagian ovarium, karena dia kan hormon gonadotropin yang kerjanya pada ovarium. Nah, dia mempengaruhi pertumbuhan dari folikel, maksudnya namanya folikel stimulating hormone, menstimulasi terbentuknya folikel. Ya. Folikel di sini, kemudian FLH di sini juga sama.
kadarnya mulai ini menyebabkan folikel tumbuh ya, mulai dari folikel awalnya ya folikel primordial. Ini semua sudah ada sudah ada bakalnya semua sejak janin, sejak bayi, sejak sebelum lahir. Sejak sebelum lahir bayi itu sudah punya primordial sel di ovariumnya. Primordial folikel. Nah, nanti selama masih janin belum lahir itu berkembang sampai spermatosit primer. Nanti berhenti. Kemudian maturasi folikel itu terjadi pada saat puber gitu ya, pubertas. Ini folikel tadi tumbuh menjadi folikel primer, tersier, sampai kemudian the graft. Ini juga makin tinggi kan FSH, ini juga. Nah, dengan pertumbuhan folikel ini juga ada pertumbuhan sel TK juga, sel TK eksternal dan internal. Nah, sel TK ini menghasilkan estrogen atau estradiol. Nah, sementara sel granulosa ini kan juga sel granulosa itu juga tumbuh juga, nanti menghasilkan inhibin yang kaitannya dengan kontrol gonad terhadap FSH ya kan. Nah, ini makin besar folikel, otomatis estrogen yang dihasilkan juga makin tinggi karena sel TK ini kan makin tebal ya. Estradiol, kemudian pada saat di sini makin besar puncaknya, kadar estrogennya tinggi, ini betina mengalami estros atau birahi gitu kan. Kemudian kadar estradiol yang tinggi dalam darah itu menyebabkan umpan balik positif terhadap hipotalamus. Sehingga hipotalamus menghasilkan lagi LHRH atau GnRH sebenarnya, sehingga memicu hipofisa anterior untuk menghasilkan LH dalam jumlah yang tinggi, namanya LH surge atau banjir LH. Ini tingginya segini ya. FSH juga tinggi juga, maksudnya dia sebenarnya kan GnRH ya yang dihasilkan oleh hipotalamus, sehingga hipofisa juga menghasilkan LH dan juga FSH, tetapi FSH tidak setinggi LH. LH itu tingginya segini ya, FSH-nya segini. Ini namanya LH surge. Ini mempengaruhi aliran darah yang ada di ovarium, sehingga terjadi ovulasi di sini. Setelah ovulasi, bekas folikel bekas mengovulasikan sel telur tadi masih oleh pengaruh LH, dia mengalami luteinisasi dan juga LTH ya tadi. Luteinisasi menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini menghasilkan progesteron. Ini progesteronnya naik. Nah, pada saat itu di uterus itu terjadi seperti ini. Jadi kemarin menstruasi, terus oleh estrogen dan sedikit progesteron ya, banyak estrogen. Ini mulai tumbuh lagi stroma, jaringan stroma di endometrium, di uterus. Nah, saat ini ovulasi, ini masih tumbuh. Mulai korpus luteum yang bekerja, ini fase luteal, mulai fase luteal. Kelenjar endometrium makin aktif, terbuka. Kalau ada janin, sementara sel telur kan nanti masuk tuba falopii, kalau terjadi fertilisasi maka dia diovida kan. Nanti kalau ada fertilisasi terjadi sigot, embrio, nanti dia nidasi di sini. Dan ini akan tetap dipertahankan. Tapi kalau tidak, maka korpus luteum tidak dipertahankan oleh LH, sehingga progesteron akan menurun, sehingga ini terjadi menstruasi. Ini potongannya, menstruasi kembali. Nah, begitu siklusnya begitu terus. Ini folikulogenesis ya.
Ya hanya semua ini di korteks. Nanti kalau apa korpus luteumnya agresi, nanti akan terjadi atresia. Terjadi atretik. Ini seperti ini. Ya, ovulasi ya. Ini mengabadikan proses ovulasi karena ovulasi juga tidak pasti ketemu gitu ya. Bekasnya saja mungkin lebih mudah ya, corpus luteum itu. Granulasa cell and corpus luteum formation. Ya, ini ya sel-sel granulosa. Ini lebih detail terkait sel-sel granulosa ya. Ini gambaran histologis ya. Kalau ini uterin endometrium, endometrium dari uterus, kelenjar endometrium ya. Kalau dipotong potongan melintang gitu ya. Ini vaginal lining. Jadi ada sel epitel. Sebenarnya perkembangannya itu dipengaruhi oleh hormonal ya. Hormonal pada fase bagaimana, maka akan ditunjukkan dengan respon organ bagaimana. Karena sebenarnya hormon-hormon tersebut jembatan performa selanjutnya bisa berjalan efektif.
Oke, kita lanjut ya. Sudah gabung semua ini. Tinggal sedikit kok. Oke, baik ya, dilanjutkan. Jadi ini gambaran histologis endometrium pada uterus. Ya. Ini kalau pada vaginal ya. Jadi sebenarnya hormon ini sangat mempengaruhi perubahan atau perkembangan yang terjadi di jaringan ya. Walaupun mungkin waktunya nggak langsung bersamaan persis ya, mungkin butuh waktu dari darah menuju ke jaringan, kemudian jaringan merespon uh, apa merespon untuk terjadinya suatu aktivitas. Karena apa? Karena di hormon ini ibaratnya kerjanya seperti ada ligan dan kemudian organ-organ yang menjadi targetnya ini mempunyai reseptor. Gitu. Oke, kemudian saya kira sudah cukup ya. Ada yang ditanyakan sampai Maaf Ibu, izin bertanya. ya, oke. Silakan. Mbak Safiratul dari kelas D, Mbak Safira. Ya. Ya Bu. Yang pertama, tadi Ibu menjelaskan kalau yang sintesis steroid bahan bakunya itu berasal dari apa? Bahan baku dari steroid adalah kolesterol, yang mana dalam kolesterol tersebut dikonvers menjadi sebuah hormon-hormon seperti progesteron atau hormon lainnya. Yang ditanyakan apakah dalam
apakah hanya kolesterol saja yang bisa menghasilkan hormon-hormon yang bisa membentuk suatu hormon steroid? Terus yang kedua, tadi yang yang betina terjadi, biasanya ibu hamil itu, ibu melahirkan itu biasanya kan, menyusui anaknya. Nah terus, terkadang kalau yang baru-baru melahirkan itu, ASI itu kan nggak lancar Bu. Nah terus, itu ada juga yang disebabkan karena cacat payudara. Nah itu disebabkan oleh apa? Atau ada apa karena hormon prolaktinnya itu tidak bekerja dengan semestinya atau ada sebab lain gitu Bu? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ya betul, jadi bahan baku untuk hormon steroid itu ya memang dari kolesterol gitu ya, kolesterol. Kayak misalnya kayak glukosa, kayak sumber glukosa ya karbohidrat seperti itu. Walaupun ada kalau glukosa ini kan sangat artinya bervariasi, yang strukturnya mirip dengan glukosa di sini misalnya fruktosa. Hanya sumber-sumber lain yang punya struktur molekul, struktur kimia yang sejenis, hanya beda cermin ya. Maksudnya beda strukturnya mirip, sangat mirip, hanya seperti melihat di cermin begitu. Jadi artinya kalau tangan kiri jadi tangan kanan, hanya kayak gitu. Kalau glukosa dan fruktosa. Nah untuk steroid sendiri, bahan bakunya memang steroid yang endogen itu berasal dari kolesterol ya, dari makanan, dari luar. Akan tetapi ada yang namanya fitoestrogen. Artinya estrogen ini, fitoestrogen itu steroid atau fitosteroid itu steroid yang berasal dari tumbuhan. Ya. Nah, fitosteroid ini banyak dijumpai misalnya pada herbal ya, pada tanaman ya, misalnya kayak semanggi atau tanaman yang lain itu banyak juga yang mengandung fitosteroid, termasuk kayak kedelai itu termasuk tinggi fitosteroidnya. Nah itu mirip, mempunyai struktur yang mirip dengan steroid yang ada di dalam tubuh kita, steroid endogen. Jadi ini dari luar, dari tumbuhan, dari tanaman yang mempunyai struktur yang mirip dengan steroid yang dihasilkan oleh tubuh. Sehingga dia juga bisa melakukan maksudnya bisa mengikat reseptor pada organ-organ yang memang mempunyai reseptor untuk steroid tersebut. Misalnya di uterus, di vagina, atau di organ yang lain, organ-organ reproduksi. Sehingga pemberian atau mengkonsumsi steroid dari luar jika tidak pas dengan kebutuhan tubuh, ya itu bisa menimbulkan masalah juga. Misalnya tetapi juga di sisi lain juga bisa menguntungkan ya, tergantung dari kepentingan. Seperti kalau susu kedelai atau makanan berbahan baku kedelai seperti tempe, tahu dan seterusnya yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia ini hampir tidak pernah nggak makan kedelai ya. Saya itu hampir nggak pernah nggak makan tempe atau tahu ya. Itu seperti menu wajib saja setiap hari. Mungkin yang lain banyak juga yang misalnya lebih bervariasi gitu, ada susu atau bahan apa yang berbahan baku kedelai gitu ya. Nah, di Indonesia jarang sekali orang mengeluh karena premenopause. Jadi menjelang menopause itu kan sebenarnya ada gejala-gejala yang tidak membuat nyaman ya, tidak comfortable gitu ya.
Jadi muka panas, kemudian berbagai gejala-gejala yang tidak menyenangkan. Tapi rata-rata orang Indonesia tidak merasakan gejala itu, ya termasuk saya nggak merasakan ya, karena saya penggemar tempe dan kawan-kawan tadi. Nah, jadi antara lain makanan atau herbal yang kaya akan fitoestrogen itu ternyata banyak mensupport untuk tidak pada masa premenopause tidak menunjukkan gejala-gejala yang tidak menyenangkan. Dan itu yang biasanya dialami oleh orang-orang yang tidak banyak mengkonsumsi kedelai atau makanan yang mengandung fitoestrogen, kayak orang-orang barat itu akan merasakan gitu, mengeluh gitu ya. Tapi di Indonesia tidak ada masalah karena terbiasa mengkonsumsi itu. Intinya begitu, jadi sumber steroid itu memang dari kolesterol, tetapi kalau fitosteroid banyak diterima dikandung oleh tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan yang Ibu sebut tadi, terutama kedelai, hampir semua tumbuhan itu ada fitoestrogennya, cuman kadarnya yang beda-beda gitu ya. Yang kayak clover atau semanggi, kalau zaman dulu saya waktu masih kecil tuh ada orang jualan semanggi Surabaya itu ya, istilahnya semanggi Surabaya itu dibuat kepiok, jadi sayuran semanggi itu direbus begitu terus dikasih bumbu campur petis gitu, bumbunya itu ada petisnya gitu ya, itu gitu saja enak gitu. Tapi sekarang kayaknya jarang ya. Itu kadar fitoestrogennya cukup tinggi untuk clover. Dan kalau orang hamil muda ya bisa aborsi gitu. Terus yang pertanyaan kedua, ibu hamil menyusui terus kadang tidak lancar, tidak keluar ASI-nya. Oke. Jadi tadi kalau secara fisiologis hormonal untuk prolaktin ya. Jadi kalau sudah kasusnya kadang ASI-nya tidak lancar, tidak hanya dipengaruhi oleh kadar prolaktin ya, saya kira masalahnya kemudian banyak hal yang lain gitu ya. Artinya tadi misalnya kondisi stres itu juga mempengaruhi terhadap sekresi TRH, terhadap produksi prolaktin juga. Kemudian kalau kesulitan menyusui bisa juga karena bentuk puting yang macam-macam ternyata bentuk puting itu, sehingga menyebabkan bayi itu sulit untuk bisa menghisap gitu. Bentuk puting yang terlalu kecil atau bentuknya yang karena kalau disedot itu merosot gitu ya, bayinya itu kesulitan gitu, sehingga ada penyambung puting itu namanya, itu kayak dari dot gitu, dot gitu disambung sehingga karena gigi bayi itu kan belum punya gigi tapi gusi gitu kan nyatem gini. Nah, tapi kalau bentuknya kayak kecil atau ini merosot jadi nggak bisa ini menyusu, nangis tuh bayinya, sulit menyusu. Nah, itu kadang kurang minum, kurang makan, stres, itu juga bisa mempengaruhi produksi ASI. Kemudian jika ASI tidak keluar dengan lancar dan tidak diusahakan untuk bisa keluar dengan lancar, maka produksi juga makin menurun karena akan sesuai dengan kebutuhan. Kalau nyedotnya banyak, bayinya bisa nyedot banyak, misalnya 40 cc gitu sehari, maka besoknya diproduksi lebih dari 40 cc. Tapi kalau ya makin sedikit gitu, akhirnya nggak keluar. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau bayinya kuat menyusunya ya nanti akan dikeluarkan banyak sesuai dengan kebutuhan dia. Sehingga makanya kalau sehingga kalau misalnya ditinggal kerja, tidak menyusui, maka harus dikeluarkan, dipompa. Karena kalau enggak, maka besoknya produksinya akan menurun. Jadi
terkait dengan jumlah yang dihasilkan hari itu, yang dibutuhkan bayi hari itu. Kalau misalnya menurun pas pergi tidak dikeluarkan ASI-nya, maka besoknya produksinya akan menurun. Kira-kira seperti itu untuk produksi ASI, kaitannya prolaktin dan hal-hal yang mempengaruhinya. Makanya kalau orang zaman dulu nggak boleh banyak stres kalau pas menyusui. Kemudian secara reguler itu keramas gitu. Isinya kalau orang Jawa itu wowong itu menyiramkan air di kepala. Ya mungkin kalau pusing-pusing terus dipakai kepalanya dibersihkan pakai air gitu. Jadi segar kembali, merangsang hipotalamus untuk mensekresikan TRH lagi dan seterusnya. Dan juga banyak juga herbal yang bisa meningkatkan produksi ASI. Artinya di situ karena banyak mengandung vitamin dan mineral, terus minum yang banyak dan seterusnya. Itu yang mempengaruhi ya. Jadi makanan ya, asupan makanan yang bergizi juga. Seperti itu. Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mohon izin, Bu. Ya, Mas Yoga, silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi ini saya tertarik dengan penjabaran Ibu mengenai cara kerja hormon estradiol dengan LH itu, dia bekerja antagonis gitu, berlawanan. Terus tadi juga menyambung mungkin pertanyaan dari teman saya, itu Safiratul Amana, bahwa ketika misal prolaktin ini sedang tinggi seperti itu, mungkin juga akan mempengaruhi yang tadi Bu juga sampaikan, kontrasepsi alami seperti itu. Cuman kan memang banyak kasus di realita itu yang istilahnya hamil kesundulan gitu. Dan pun saya kayaknya termasuk itu, maksudnya kakak saya waktu itu masih dalam tahap menyusui, ternyata ibu tahu mengandung saya. Nah itu kira-kira apakah memang ketika ibu menyebutkan tadi kontrasepsi alami itu memang menghambat untuk perkembangan ovulasi, tapi kalau misal ada proses tertentu yang itu ovulasi bisa terjadi hingga terjadi kehamilan, itu bagaimana mekanismenya? Seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, baik. Jadi memang ada sebenarnya secara alami itu hormon itu kalau dia bekerja secara tidak ada pengaruh stres atau hal-hal yang membuat hormon tidak bekerja secara seimbang, itu ya bisa terjadi seperti yang disampaikan oleh Mas Yoga tadi ya. Artinya ketika sudah setelah melahirkan selesai nifas, involusi uteri, jadi uterus mulai kembali ke ukuran yang normal itu sekitar 40 hari ya kalau habis melahirkan itu kan uterus sesungguhnya dalam kondisi masih recovery ya karena kalau menstruasi ibaratnya itu meluruhkan dinding rahim hanya levelnya skala kecil lah ibaratnya. Tapi kalau melahirkan itu kan ibaratnya skala besar sehingga istilah kalau kita bilang nifas itu sebenarnya adalah peluruhan dinding rahim peluruhan plasenta secara perlahan optimal, kemudian uterus mengalami mulai terjadi involusi. Jadi setelah membesar tadi 9 bulan itu membesarnya luar biasa, kemudian mengecil kembali ibaratnya kalau balon itu ya, balon dari karet itu kalau habis ditiup membesar terus kecil lagi bisa kecil seperti semula, saya kira enggak, tetap agak membesar kan seperti itu. Artinya ada suatu proses. Nah, kemudian di sana terlibat juga berbagai hormonal yang pasca reproduksi, termasuk di sini adalah prolaktin ya. Ketika menyusui, jadi menyusui di sini kan tidak terjadi hanya
pada sebulan 2 bulan ya, tetapi kalau ASI eksklusif itu hingga 6 bulan saya kira, terus berlanjut hingga 2 tahun. Tapi itu biasanya sudah tidak eksklusif lagi ya, setelah 6 bulan itu biasanya sudah tidak eksklusif lagi, artinya tidak full ASI. Nah sebenarnya ketika tidak full ASI juga kadang tidak semua ya, 6 bulan full ASI itu kadang tergantung bayinya juga, kadang ASI umur misalnya bayi umur 4 bulan masih mengcover, ada juga bayi yang sudah enggak, istilahnya kalau orang Jawa itu enggak toso, enggak puas gitu, hanya dengan ASI-nya, ditambahkan PASI, pendamping ASI, artinya tambahi bubur dan seterusnya. Nah itu sebenarnya sudah tidak full ASI ya. Artinya kalau tidak full ASI, ini prolaktin juga sebenarnya sudah tidak full gitu ya. Sehingga pokoknya sudah mulai diberi makanan pendamping selain ASI itu sebenarnya sudah tidak full, kebutuhannya di cover dari air susu saja. Nah itu sudah sebenarnya sudah punya peluang untuk mulai terjadinya perkembangan uterus mulai ini lagi dari involusi lagi, recovery tadi, kemudian mulai terjadi dinding rahim terbentuk lagi, kemudian folikel tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, perkembangan folikel sampai folikel degraft, terus ovulasi. Jadi artinya siklus itu sudah mulai berjalan kembali. Artinya sebenarnya di sini ya bisa saja itu tidak, artinya kalau jedahnya kita anggap tidak kesundulan itu kan mungkin ya 2 tahun gitu ya kalau normal, setahun 2 tahun, tapi kesundulan itu mungkin sebenarnya biasanya jarak sekitar 1 tahun gitu orang sudah mulai bilang itu kesundulan, tapi prosesnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi itu sangat memungkinkan karena biasanya ASI eksklusif itu paling banter itu 6 bulan, kebanyakan hanya 4 bulan atau bahkan mungkin tidak sampai kan gitu. Sehingga memungkinkan untuk siklus reproduksi sudah mulai aktif kembali. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, jadi artinya begini, hormonal itu hormon itu bekerja semacam seperti kaskade begitu. Kalau ini begini maka saling mempengaruhi gitu karena hormon tidak satu ya. Yang seperti saya jelaskan bahwa ada hipotalamus, nanti ada kelenjar hipofisa, di bawahnya ada gonad. Itu masih dalam topik hormon gonadotropin saja, belum lagi yang hormon yang lain ya, misalnya oksitosin, itu juga terkait dengan pengeluaran ASI, terus parelaksin terkait dengan relaksasi pinggul ketika melahirkan, terus hormon yang tidak secara langsung terkait dengan reproduksi itu juga bekerja. Artinya sesungguhnya tubuh kita itu sangat kompleks ya. Kalau Ibu hanya menjelaskan di sini mungkin tinjauannya hanya di reproduksi saja, tetapi hormon tidak hanya bekerja pada urusan reproduksi. Kita lihat hipotalamus yang disebut master of gland itu nggak ngurusi reproduksi, kalau dia juga pusat lapar, pusat haus, berperan terhadap daya ingat juga, pusat muntah. Jadi ya namanya susunan secara pusat, artinya sangat terkait dengan hal yang lain gitu. Kita ini kan sebenarnya sama juga ya, di perkuliahan kita ini ada mata kuliah A, ada SPH 1, ada SPH 2, ada mata kuliah apa lagi. Ini sebenarnya dari sisi-sisi, kayak misalnya kalau kita ngelihat gajah, kita pelajari ekornya, kupingnya, kakinya, macam-macam. Harapannya ketika mau lulus ujian kompre itu sudah bisa memandang gajah itu secara lebih komprehensif ya.
tidak hanya menggambarkan yang kebetulan pas mempelajari kakinya, oh gajah itu bulat panjang gitu. Terus yang mempelajari kupingnya, oh enggak tipis kayak kipas. Terus yang ekornya enggak cilik seperti ini kayak gitu. Nah, sehingga kita mau nggak mau belajar itu harus sampai tuntas agar pemahaman kita komprehensif, agar tidak salah paham. Sama juga ketika kita mempelajari agama itu kan, kalau hanya sepotong, sebagian, ya kita nggak akan mendapatkan gambaran secara komprehensif. Di biologi sama juga, kita hanya sebagian ya jadinya sebagian, jadi sing mesisan gitu, sehingga pemahamannya jadi lebih komprehensif. Terus oh ini toh karepe, kalau hanya sebagian itu ya insya Allah salah paham gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi sing mesisan gitu. Makanya nanti kudu sampai lulus, kudu sampai mari gitu. Minimal untuk strata 1. Oke, saya kira itu ya. Mohon maaf ini tadi gangguan Zoom semua ya, S1, S2 juga sama. Tadi saya sebenarnya mau minjamkan link yang S1 tapi juga gak bisa sign in, sama juga. Kelihatannya ada trouble di server penyedia penyedia langganan Zoom-nya itu loh. Oke, saya kira itu ya. Kita kurang 1 kali pertemuan terkait dengan hormon. Ibu harap baca. Hormonal nih salah satu topik yang sebenarnya agak sulit gitu ya, karena harus memahami semua hal. Makanya saya menjelaskan di sini tidak satu-satu khusus hormon saja. Nanti saya khawatir pemahamannya nggak dapat gitu. Nah, agar paham, makanya saya jelaskan secara komprehensif terkait dengan anatomi, fisiologi dan seterusnya. Dan nanti yang di pertemuan kita yang terakhir keempat itu khusus hormon saja agar ngerti tentang hormon gitu. Kalau tadi kaitannya dengan banyak hal yang lain di dalam sistem di dalam tubuh kita. Seperti itu ya, saya kira baik, kurang lebihnya Bu mohon maaf ya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga diberi pemahaman oleh Allah gitu ya, tidak hanya memahami terkait keilmuan biologi saja, tetapi hal yang lain, bahwa sebenarnya biologi ini juga sebagian dari mempelajari biologi itu sebagian dari mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya.